Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Dr. Hendy Wijaya. Saya staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak, tepatnya Divisi Infeksi dan Penyakit Tropis. Jadi nama divisi kami itu berbeda dengan infeksi penyakit dalam ya. Kalau penyakit dalam itu PTI, penyakit tropis dan infeksi. Nah, kalau anak itu infeksi dan penyakit tropis. Jadi IPT dan PTI. Jadi topik yang akan saya bawakan hari ini pagi ini yaitu demam tifoid. Saya rasa semuanya sudah pernah dengar, tapi mungkin dengan terminologi yang berbeda ya. Kalau awam itu menyebutnya dengan tifus. Jadi kalau tipes tifus, nah itu biasanya merujuk ke penyakit ini, walaupun sebetulnya penggunaan terminologi itu tidak benar ya. Tifus itu sebetulnya merujuk ke scrub typhus atau murine typhus. Itu penyakit yang berbeda nanti. Jadi ini udah salah paham sebetulnya, terminologinya salah, tapi semua orang paham. Itu merujuk ke apa? Itu namanya salah paham. Tapi sebagai dokter yang sudah belajar, nanti kalian saat menjelaskan ke pasien atau keluarga pasien, gunakanlah terminologi yang benar, yaitu demam tifoid atau bahasa Inggrisnya typhoid fever ya. Kalau di literatur lama di Indonesia itu disebut tifus abdominalis atau tifus perut. Tapi yang digunakan sekarang adalah demam typhoid atau typhoid fever. Jadi ini nanti beberapa pokok bahasan yang akan saya sajikan. Nah, pertama terminologi dulu ya. Jadi sesuai dengan cara transmisinya, maka demam tifoid ini kadang dikelompokkan ke dalam waterborne atau foodborne disease. Karena transmisinya bisa melalui makanan atau minuman atau air yang tercemar dengan patogen Salmonella typhi. Jadi nanti dia termasuk salah satu waterborne atau foodborne disease. Bukan satu-satunya ya, tapi salah satu. Yang lainnya misalnya kolera gitu ya. Jadi judul besarnya itu typhoid fever ini diklasifikasikan ke dalam enteric fever. Nah, enteric fever itu terdiri dari demam tifoid dan demam paratifoid. Jadi ini enteric tahu ya, itu usus. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan demam usus. Jadi enteric fever itu mencakup demam tifoid dan demam paratifoid. Jadi kalau enteric fever tidak sama dengan demam tifoid. Demam tifoid itu salah satu bentuk enteric fever. Kemudian kalau menyebut Salmonella sebagai patogennya, ingat bahwa Salmonella itu ada yang typhoidal, ada non-typhoidal. Salmonella itu banyak spesiesnya, ada ratusan. Cuma hanya beberapa yang menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi Salmonella itu ada yang typhoidal Salmonella atau typhoidal salmonellosis, ini menyebabkan demam tifoid dan demam paratifoid. Kemudian non-typhoidal salmonellosis atau MTS, yaitu menyebabkan gastroenteritis, bisa menyebabkan sepsis, bisa menyebabkan meningitis. Istilah seperti ini nanti kalian temukan juga di Mycobacterium. Mycobacterium yang kalian kenal pastinya ada Mycobacterium tuberculosis ya, MTB. Tapi ada juga non-tuberculous Mycobacterium, NTM nanti. Jadi ada NTS, non-typhoidal salmonella. Kalau NTM, non-tuberculous Mycobacterium. Nah, kalau per definisi demam tifoid itu penyakit sistemik akut ya, bukan kronik. Jadi penyakit sistemik akut artinya dia tidak localized, penyakitnya sistemik. Maka nanti kita lihat gejala demam tifoid walaupun utamanya di saluran cerna, tapi bisa juga menyebabkan meningitis, bisa pneumonia, bisa menyebabkan sepsis, dan lain-lain. Jadi penyakit sistemik akut yang disebabkan oleh
patogennya Salmonella typhi, ditandai dengan demam. Jadi syaratnya harus demam. Jadi nanti nggak adalah diagnosis demam tifoid kalau pasiennya nggak ada keluhan demam. Demam tifoid ini sering sekali oleh dokter IGD dijadikan diagnosis keranjang sampah. Kalau sudah tidak tahu diagnosisnya apa, nggak mau mikir diagnosisnya apa, semua didemam tifoid kan. Jadi sesudah belajar ini kita harus lebih selektif mana yang layak untuk dibuat diagnosis demam tifoid. Jadi syaratnya satu, demam. Kemudian karena dia penyakit sistemik, maka terjadi bakteremia dengan adanya multiplikasi bakteri penyebabnya itu di dalam sel fagosit mononuklear di hati, di limpa, kelenjar limfa usus dan kayak X. Jadi ini infeksi intraseluler ya, bukan infeksi ekstraseluler. Jadi tadi harus ada demam, kemudian ada bakteremia, dan multiplikasinya di organ-organ reticular endothelial system kalau kalian lihat, sistem RES. Membuktikan adanya bakteremia ada atau tidak gimana? Dengan melakukan kultur mikrobiologi terhadap sediaan darah. Nanti kita lihat di penjajakan diagnosis demam tifoid. Jadi ingat saja bahwa demam tifoid itu penyakit sistem akut. Dengan ditandai harus ada demam. Dan terminologi ini saya sengaja utarakan biar nggak bingung. Kok orang ini bilang enteric fever? Nah, kita tahu enteric fever itu umum istilah umum untuk tifoid dan paratifoid. Jadi tifoid hanya salah satu bentuk enteric fever. Kemudian kenapa ada non-typhoidal salmonellosis? Oh ternyata salmonella itu tidak hanya menyebabkan demam tifoid, tapi bisa juga menyebabkan gastroenteritis, sepsis, dan lalu kita cerita epidemiologinya. Ini kasusnya masih banyak ya. Sebetulnya untuk Salmonella typhi atau demam tifoid ini, manusia merupakan satu-satunya reservoir. Nggak ada binatang ada Salmonella typhi. Jadi kenapa kasusnya nggak habis-habis? Logikanya di luar sana berarti satu, mungkin pengelolaan apa itu namanya, limbah manusianya tidak benar, kemudian ada karier yang tidak terobati sehingga mata rantai penularan tidak selesai-selesai. Kalau nggak ada karier, misalnya pasien diobati semua sembuh, kan nggak akan ada lagi Salmonella typhi di lingkungan. Karena manusia itu hanya satu-satunya reservoir. Jadi diperkirakan bahwa tiap tahunnya itu 11 sampai 18 juta kasus dengan kematian hampir 200.000. Nah, kalau kita lihat case fatality rate-nya atau mortalitasnya, severity-nya, kan severity satu penyakit, keparahan satu penyakit, dinilai dari case fatality rate-nya atau mortalitasnya. Secara umum itu 2,5%. Namun di rumah sakit, case fatality rate-nya, mortalitasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena logikanya yang sampai rumah sakit itu berarti kasusnya sudah lebih berat. Makanya case fatality rate-nya lebih tinggi. Nah, lihat usia puncaknya atau insidennya pada anak 5 sampai 12 tahun. Kenapa rupanya pada kelompok ini lebih tinggi? Dikaitkan dengan anak umur segini, ini kan usia sekolah ya. Sekolah, kemandiriannya sudah mulai ada, tapi kan pengetahuannya, awareness-nya tentang kesehatan masih kurang ya, apalagi di lingkungan kita. Jajan sembarangan, tidak memperhatikan kebersihan, dia juga bisa beli jajan sendiri, dan seterusnya. Maka insidennya terjadi pada usia 5 sampai 12 tahun. Walaupun di beberapa negara berkembang dengan insiden yang tinggi ditemukan juga kasus-kasus
demam tifoid di bawah 5 tahun. Tidak jarang juga mereka klinisnya menjadi berat. Oleh karena itu nanti salah satu alasan mengapa WHO itu menekankan untuk negara-negara yang insiden demam tifoidnya tinggi dianjurkan untuk menggunakan vaksin conjugated atau vaksin konjugasi yang bisa digunakan untuk anak usia di bawah 2 tahun. Nanti kita lihat jenis-jenis vaksinnya, karena vaksin yang ada sekarang di Indonesia itu vaksin polisakarida yang indikasinya untuk anak umur 2 tahun ke atas. Padahal laporan studi di negara-negara berkembang, kejadian demam tifoid pada anak usia di bawah 2 tahun juga sering dan tidak jarang klinisnya berat sehingga menimbulkan kematian. Ini kita lihat sebaran kasus demam tifoid 2000 berapa ini bandingkannya 2010 dan 2000 berapa ini terlihat di sana. Nah, kita lihat di Indonesia itu walaupun sudah berubah tahunnya tetap kita lihat kasusnya insidennya masih high, baik yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Jadi tidak berubah prevalensinya. Di Indonesia itu termasuk negara dengan kasus demam tifoid yang tinggi. Ini lihat 2001 sampai 2003 kita juga masih cukup tinggi ya dengan 69 kasus per 100.000 penduduk per tahunnya. Nah, kalau kita lihat karakteristik, ini satu studi di Yogyakarta ya, karakteristik pasien anak yang menderita demam tifoid, status gizinya normal, artinya demam tifoid ini bisa terjadi pada siapa saja, nggak harus anak yang gizi buruk. Ternyata anak dengan gizi normal pun malah di sini yang paling banyak itu anak gizi normal karena tidak berkaitan dengan status gizi. Kemudian yang pernah terdiagnosis demam tifoid ada 11. Artinya demam tifoid kalau udah sembuh tidak menimbulkan kekebalan penuh. Jadi kalau dia kali ini kena demam tifoid, beberapa bulan yang akan datang, masuk lagi kumannya, masuk lagi patogennya, bisa kena demam tifoid lagi. Makanya sering orang tua nanti, waktu kalian anamnesis, riwayat penyakit terdahulu, tuh anak saya dulu pernah didiagnosis dokternya nak tipes atau tifus. Ya bisa saja, bukan berarti kambuh. Nanti kita lihat definisi kambuh atau relapse itu apa. Bisa saja yang ini adalah reinfeksi. Jadi terinfeksi lagi dan sakit lagi. Kemudian kita lihat tidak pernah dapat vaksinasi 100%. Ya iya, vaksinnya ada tapi mahal. Jadi vaksinasi demam tifoid itu belum masuk ke program pengembangan imunisasi nasional. Jadi belum ke National Immunization Program. Kalau National Immunization Program itu harus disubsidi pemerintah dan pemerintah kita belum sanggup. Jadi vaksin demam tifoid itu sudah tersedia, tapi di sektor swasta, artinya di praktek-praktek klinik swasta, praktek rumah sakit swasta, dan praktek sarjana atau dokter umumnya yang menyediakan layanan vaksinasi. Nah, kalau dilihat sumber air minum yang paling tinggi itu termasuk sumur ya. Jadi bisa saja ini akibat terkontaminasi oleh latrin atau MCK yang tidak memenuhi syarat sehingga sumber airnya terkontaminasi oleh patogen Salmonella typhi. Nah, tadi sudah disebut-sebut sebetulnya patogennya penyebabnya adalah bakteri gram negatif di saluran cerna, yaitu Salmonella enterica. Nama lengkapnya ini ya, Salmonella enterica cerevisiae typhi atau nama ringkasnya Salmonella typhi. Merupakan bakteri gram negatif. Mudah-mudahan kalian masih ingat apa beda gram negatif dan gram positif. Dia berflagela, tidak membentuk spora, dan fakultatif anaerob. Ada 3 antigen utama di Salmonella typhi ini. Antigen O terdiri dari lipopolisakarida disebut endotoksin.
Nah, nanti baca-baca juga apa beda endotoksin dan eksotoksin. Jadi eksotoksin itu toksin yang dihasilkan pada saat patogennya masih hidup. Jadi endotoksin itu yang merupakan bagian dari dinding selnya itu akan lepas saat patogen atau kumannya mati. Jadi antigen O ini kurang imunogenik dan entah walaupun dia kurang imunogenik artinya kurang menimbulkan merangsang terbentuk antibodi saat menginfeksi, namun penentu virulensinya. Jadi penentu berat ringan penyakitnya. Kemudian antigen H ini antigen O somatik ya, antigen H ini di flagella, ini sangat imunogenik, dan antigen B di kapsulnya titarnya akan menetap dan merupakan penanda karya. Tapi yang diperiksa pada pemeriksaan Widal itu yang dilaporkan hanya antigen O dan antigen H. Jadi kalau nanti antigen H-nya yang tinggi, kemungkinan dia sudah masuk minggu kedua atau ada kemungkinan dia merupakan karier selain V. Ya. Kalau antigen O ini untuk infeksi akut atau infeksi aktif sana. Itu tadi kumannya, Salmonella typhi, bakteri gram negatif. Kemudian bagaimana patogenesis terjadinya demam typhoid sebetulnya? Jadi ini berkaitan dengan transmisinya. Salmonella typhi ini maaf, saya baru sadar yang hanya on kameranya cuma Hasian. Yang lain kenapa nggak on ya kamera? Mohon di turn on kan? Masih banyak yang belum. Saya dapat informasi memang bahwa separuhnya dari kalian itu bertindak sebagai panitia PPKMB. Betul ya hasilnya? Ya dok, PKKMB dok. PKKMB ya. Saya mohon yang hadir di sini untuk turn on kamera. Saya tidak akan melalui kalau kecuali kalian ada alasan tidak turn on kamera. Silakan tuliskan di chat alasannya. Karena materi demam tifoid ini penting ya, kecuali kalian kalau mau nanti prakteknya ke Eropa sana silahkan, atau ke mana negara maju sana silahkan, yang nggak ada demam tifoidnya. Tapi nanti kalau mereka nanya ke kalian, gimana usaha pencegahannya kalau mereka mau jalan-jalan ke Indonesia ke daerah endemik tifoid, bisa juga menjawabnya kalau kalian tidak menyebutkan demam tifoid. Talia Sebastian, Aina Ayunda, Alfarisi, Intan, Margaret, Yoshi Karuna, Muhammad Salahuddin. Ya sudah, kalau mau kamera. Oke, patogenesisnya ya. Jadi dimulai dengan Salmonella typhi yang masuk melalui makanan atau minuman. Ini tergantung jumlah inokulumnya, jumlah bakteri yang masuk ya.
Ini akan menentukan nanti masa inkubasi, kemudian berat ringannya penyakit. Jadi diperkirakan yang bisa menimbulkan klinis jika jumlahnya 1.000 sampai 1 juta bakteri. Selanjutnya Pak, dia akan masuk ke, kalau dia selamat dari, kan kita ada barrier chemical ya. Jadi ingat, sistem imun kita itu, kalau orang cerita sistem imun, jangan hanya beranggapan itu hanya diperankan oleh antibodi. Jadi sistem imun kita itu sudah lengkap mulai dari luar sampai dalam. Termasuk adalah barrier chemical, yaitu asam lambung. Jadi kalau Salmonella typhi masuk ke lewat makanan atau minuman, tentu dia akan melewati lambung, di sana ada asam lambung ya. Kalau yang selamat, dia akan lanjut ke submukosa usus halus. Itulah sebabnya pada pasien-pasien yang menerima obat-obat yang ditujukan untuk mengurangi produksi asam lambung atau menetralkan asam lambung, itu resikonya akan lebih tinggi untuk mengalami atau menderita demam typhoid. Jadi nanti kalau ada pasien dispepsia, gastritis, nah ikutlah dipertimbangkan bahwa terapi yang ditujukan untuk gastritis atau dispepsianya ada resiko untuk terjadinya demam typhoid di kemudian hari selama dia dalam pengobatan, karena asam lambungnya akan menurun atau kurang maksimal proteksinya. Kemudian dia akan masuk ke submukosa usus halus, baik di ileum atau yeyunum. Kemudian terjadi hipertrofik hypertrophy, tadi kita sebut bahwa dia intrasel ya. Dia akan difagositosis oleh makrofag, tapi dia tidak dibunuh, malah dia bermultiplikasi di sana. Jadi dia akan masuk ke sirkulasi limfatik dan sirkulasi darah sistemik. Kemudian multiplikasi kedua di organ range, di hati, empedu, limfa, sumsum tulang. Kemudian terjadi bakterinya sekunder, terjadilah demam dan klinis lain. Jadi sebetulnya klinis demam dan klinis yang lain itu terjadi waktu sesudah bakteri sekunder. Waktu bakteri yang primer itu hanya sebentar. Jadi dari hair patch di mukosa ileum dan yeyunum itu dia bermultiplikasi. Lalu dia bakterinya primer masuk ke limfatik sistemik, kemudian ke organ rest, kemudian bakterinya sekunder, baru timbul demam dan klinis lain. Ini chain of infection atau rantai infeksinya ya. Jadi kalau kita mengetahui chain of infection atau rantai infeksi ini, memahaminya, kita bisa melakukan usaha-usaha pencegahan transmisi dengan memutus mata rantainya. Jadi memutus rantainya. Yang pertama reservoir. Reservoirnya ini siapa? Saya sebutkan tadi bahwa satu-satunya reservoir untuk Salmonella typhi itu adalah manusia. Berarti ada karier di sini. Kemudian kariernya bahwa dia kemudian sanitasi dan hygiene-nya kurang baik. Ingat bahwa demam typhoid ini jalur transmisinya adalah fekal oral. Jadi portal of exit-nya, jadi patogennya, kumannya itu keluar dari tubuh manusia melalui defekasi, melalui feses. Kemudian feses yang ada Salmonella typhi-nya ini akan akan mencemari lingkungan sekitarnya, apakah ke makanan atau nanti ke air, kemudian masuknya lewat saluran ternak, yaitu mulut, dengan meminum atau makanan yang terkontaminasi. Kemudian individu yang susceptible atau individu yang rentan. Sebenarnya individu yang rentan itu adalah individu yang tidak mempunyai imunitas terhadap demam typhoid.
Jadi bisa jadi dia tidak pernah vaksinasi, kemudian individu yang sudah pernah terinfeksi tapi sudah lama, jadi imunitasnya sudah kembali tidak ada, dan seterusnya. Nah, manifestasi klinisnya bagaimana? Manifestasi klinis dari demam tifoid ini masa inkubasi 10-14 hari, tapi bisa paling cepat 5 hari sampai 40 hari. Jadi pengetahuan tentang masa inkubasi ini penting ya. Ini dalam rangka nanti mencari kemungkinan exposure-nya. Jadi misalnya kalian curiga ini demam tifoid, berarti pertanyaan kalian adalah seminggu yang lalu atau paling lama sebulan yang lalu, dalam 1 bulan terakhir, ada nggak kira-kira konsumsi makanan minuman yang kurang bersih misalnya. Jadi sering ditanya jajan di pinggir jalan, atau jajan makanan atau minuman yang dihingga kenalan, atau pokoknya yang tidak bersih. Apakah tampilannya tidak bersih, atau penjualnya yang tidak bersih. Nah itu kepentingan kita tahu masa inkubasi. Jadi ditanya, Rizal, kan nggak mungkin 1 tahun yang lalu, kan masa inkubasinya terlalu lama. Di sini masa inkubasinya paling lama 40 hari. Kemudian waktu anamnesis untuk mengetahui gejala klinis ya, yang akan ditemukan pasti demam. Kalau pasiennya nggak demam, ya bukan demam typhoid namanya. Jadi pada demam typhoid itu ini penting ya, karakteristiknya dia seperti anak tangga, yang artinya makin hari demamnya makin tinggi. Jadi nanti waktu di anamnesis pasien yang juga demam tifoid, keluhannya apa Bu? Anaknya demam Dok. Kita tanya, demamnya demam tinggi? Ya Dok, demam tinggi. Datang di kalian ternyata udah 7 hari. Iya, waktu akhir minggu pertama demam pada demam tifoid itu akan demam tinggi dan terus menerus. Mirip dengan demam dengue. Ingat, itu pada akhir minggu pertama dan sesudahnya. Tapi di awal-awal demam tifoid itu demam ringan, makin hari makin tinggi peaknya, puncak suhunya. Maka di awal-awal perjalanan penyakit ini, ibunya akan bilang tuh, demamnya demam ringan, hangat-hangat aja Dok. Makanya saya cuma berikan obat demam yang beli di warung. Nah, karena makin tinggi demamnya, barulah dia berobat ke dokter atau mantri atau bidan terdekat. Diobatilah. Nah, di luar sana, kalau pasien demam, diidentikan dengan infeksi bakteri. Dan salah satu obat yang mereka berikan antibiotik. Tapi, seperti kita tahu tadi, pada demam typhoid itu infeksinya intrasel. Jadi, respon terhadap antibiotik itu akan lebih lama. Jadi 3 hari demamnya belum selesai, belum normal turunnya, akhirnya dia berobat ke tempat lain. Tempat lain juga gitu, karena demamnya nggak turun, dikasih antibiotik atau diganti antibiotiknya. Nah, karena memang sudah waktunya turun respon antibiotiknya hari keempat, hari kelima, senang orang tuanya. Jadi yang punya nama baik itu dokter kedua. Jadi pasiennya itu sempat shopping dokter, atau dokter shopping. Jadi dia pindah-pindah dokter, pindah-pindah tempat pengobatan. Tapi kalau edukasi kalian dari awal sudah jelas, Bu, ini sepertinya saya curiganya demam tifoid dari gejalanya dan hasil pemeriksaannya. Nanti walaupun sudah dikasih obat, demamnya agak lama ya Bu turunnya. Emang gitu, butuh waktu. Nanti kalau bisa 3 hari datang lagi, saya lihat. Nah, kalau seperti itu biasanya pasiennya akan nurut. Nah, pertanyaan juga, Dok, ini bahaya nggak? Untuk saat ini belum ada tanda-tanda bahaya, Bu. Nah, dari itu nanti 3 hari Ibu datang kemari, saya evaluasi lagi. Gitu ya.
Kemudian keluhan lain yang bisa ditemukan, delirium. Ini anaknya meracau atau ngelindur kata orang Jawa. Dia ngomong, ditanya apa, jawabnya apa. Tapi dia masih sadar, dibangunkan, bangun, diajak ngomong kadang nyambung, kadang enggak. Gitu ya. Kalau yang berat bisa terjadi penurunan kesadaran. Jadi kalau ada gangguan susunan saraf pusat gini, ini nanti indikasi diberikannya terapi acuan. Nanti kita lihat terapi acuan. Jadi yang penting kalian lihat dulu Pak. Demamnya seperti apa. Kemudian ada keluhan gastrointestinal seperti susah buang air besar atau susah buang air besar diikuti dengan periode diare. Jadi dua kendangnya, bisa BAB cair atau malah tidak ada buang air besar atau susah buang air besar tapi ada periode diare. Keluhan lain yang non spesifik mirip dengan gejala penyakit infeksi lain atau demam yang karena hal yang lain, nyeri kepala, anoreksia, mual, muntah. Batuk ini termasuk yang sering ya. Jadi jangan terkecoh dengan batuk. Jangan semua batuk ispa. Lihat dulu demamnya udah berapa lama, gimana tipe demamnya, keluhan-keluhan lain. Ada keluhan saluran cerna enggak? Ada faktor resiko enggak? Ini anaknya suka jajan di pinggir jalan, pada penjualnya itu nggak bersih, banyak dihinggapin lalat, dan seterusnya. Pada pemeriksaan fisik, apa yang akan ditemukan? Anak tampak sakit berat, ya, toxic look. Jadi demamnya nggak terlalu tinggi, tapi kok anak ini nggak ada senyumnya, waktu periksa dicandain pun diem aja, kayak sakit berat. Itu toxic look. Kemudian coated tongue atau beslak. Jadi lidahnya itu dideskripsikan dengan permukaan lidahnya yang putih, tapi tidak putih bersih ya. Putih yang kekuning-kuningan atau kuning tengguli, dan pinggirnya hiperens. Itu coated tongue atau ada yang disebut dengan beslak tongue. Kemudian ada rose spot. Rose spot itu bentuk vaskulitis, tapi ini pada orang yang berkulit putih. Jumlahnya hanya beberapa, 5-10, terutama daerah toraks. Tapi kalau ada orang Indonesia yang berkulit eksotik, agak gelap, tidak pernah ditemukan adanya rose spot. Pada pemeriksaan fisik yang ketemu apalagi hepatomegali. Lebih sering dari splenomegali. Splenomegali sangat merah. Jadi ingat tadi demamnya, keluhan saluran cerna, kemudian mungkin dia ada batuk. Yang penting adalah kesadarannya bagaimana waktu di anamnesis, responnya, atau ada keterangan orang tua kalau malam dia sering ngelindur, meracau, ngomong nggak jelas, ya. Kemudian pemeriksaan fisik ada hepatomegali, lidahnya kita lihat lidah kotor atau coated tongue atau beslak tongue. Ini yang saya sampaikan. Ini bahasa-bahasa pemeriksaan fisik ya. Jadi ingat waktu nanti menulis status atau rekam medis pasien, kalau di anamnesis itu boleh bahasa awam. Susah buang air besar, kemerahan. Tapi kalau sudah di pemeriksaan fisik itu harus bahasa medis. Bahasa yang bisa dimengerti oleh dokter lain atau bahkan dokter dari negara lain. Jadi bahasanya lebih universal. Jangan lagi bahasa awam ya kalau pemeriksaan fisik. Bintik kemerahan di kulit. Bintik yang mana? Apakah papul eriten, peteki, purpura, atau yang mana? Jadi kalau pemeriksaan fisik itu harus bahasa yang universal. Nah ini studi yang sama dengan yang tadi, karakteristik satu. Pasien tadi yang awalnya, tabel awal itu, ini penelitian sama di Jogja, jadi sengaja saya pilih Jogja karena kurang lebih kondisinya sama dengan di kita di Medan ya. Kita lihat demam, harus ada demam kan, makanya 100%. Kita lihat batuk, ada kurang lebih sepertiga sampai hampir setengah pasiennya mengeluhkan batuk. Nah, yang cukup tinggi juga adalah keluhannya mual, muntah, dan anoreksia. Ini sesuai dengan tadi ya, waktu transmisi, organ yang pertama terkena itu kan saluran cerna ya, sehingga menimbulkan mual, muntah, dan anoreksia. Nah, pada pemeriksaan fisik di studi ini, yang paling banyak atau paling sering ditemukan adalah hepatomegali. Lidah kotor itu cuma 12%, kemudian di sini malah nggak ada yang ketemu hepatomegali. Yang hepatomegali 29% cukup tinggi, yang splenomegali lebih sedikit di
seperti saya sebutkan tadi ya. Nah, rose spot nggak ada. Orang Indonesia nggak ada. Orang yang berkulit putih katanya yang rose spot bisa ditemukan. Ini penelitian di Bangladesh ya. Kita lihat keluhan-keluhannya. Demam 100%. Kemudian yang paling banyak lagi apa nih? Mual, muntah. Yang di atas 50% nanti kita perhatikan. Jadi ada letargi, ada pucat, ada batuk, ada perut yang kembung, dan seterusnya. Itu tadi klinisnya ya. Jadi demam, ada keluhan saluran cerna, ada perubahan kesadaran, kemudian fisik. Nanti fokus kalian adalah ke tingkat kesadarannya. Kemudian kalau di mulut ada enggak lidah kotor, kemudian tampilan secara umum, gimana dia kelihatan sakit berat, di perut tidak lihat efek pemakaran atau tidak, dan lain-lain. Komplikasi yang bisa terjadi pada demam typhoid itu kalau di saluran cerna bisa terjadi perforasi. Karena tadi ya, dia kan di pair patch itu di mukosa, di leung atau yeyunum tadi. Terjadi inflamasi di sana. Kalau inflamasi, lama-lama resikonya perforasi. Kalau perforasi, berarti ada hubungan nanti lumen saluran cerna dengan, jadi lumen usus, bagian dalam usus bisa masuk ke intraabdomen, rongga peritoneum. Akibatnya terjadi apa? Peritonitis. Peritonitis itu salah satu akut abdomen ya. Kalau tidak mendapatkan tata laksana segera, bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang lain, komplikasinya apa? Kalau kena demam typhoid di saluran cerna, bisa terjadi perdarahan. Mungkin nggak kelihatan perdarahannya, tapi HB-nya makin rendah, anak makin pucat. Kalau nanti perdarahannya banyak, bisa dijumpai adanya melena atau BAB yang berwarna hitam. Kemudian komplikasi pada sistem neuropsikiatri. Tadi pasiennya bisa disorientasi, ditanya, ini pagi, siang, atau malam? Dijawabnya malam, padahal siang. Ini siapa? Padahal ayahnya, tapi dia nggak kenal. Kemudian ditanya lagi, ini kita di mana? Ada di rumah sakit. Dia bilang di taman, dan seterusnya. Kemudian bisa juga delirium. Delirium itu mengigau. Ya? Kemudian ada obstinasi, sama dengan bahasa delirium. Kemudian atau bahkan sampai koma, ini merupakan prognosis buruk kalau ada gejala neuropsikiatri ini. Jadi dihubungkan nanti dengan mortalitas yang tinggi kalau pasiennya ada keluhan seperti ini. Kemudian komplikasi bagian neurologi bisa terjadi ataksia, mielitis, meningitis, Guillain-Barré syndrome. Di hepatobiliar bisa menyebabkan hepatitis tifosa atau kolisistitis. Jadi ingat tadi ya, bahwa demam tifoid itu penyakit sistemik. Jadi bisa kemana-mana organ yang terlibat. Studi jantung bisa menyebabkan miokarditis. Pasiennya bisa nanti jadi aritmia atau malah shock kardiogenik. Saluran nafas bisa terjadi pneumonia. Jadi pneumonia pada pasien demam tifoid, misalnya kalian merawat pasien demam tifoid, anamnesis cocok, pemeriksaan fisik cocok, pemeriksaan penunjang cocok. Tapi kok pasiennya sesak nafas, torak sesuai pneumonia. Bisa. Jadi pasiennya itu pneumonianya bisa karena salmonella typhi atau infeksi sekunder oleh kuman lain. Misalnya Staphylococcus aureus. Jadi pneumonianya bisa merupakan bagian dari perjalanan salmonella typhi atau koinfeksi dengan Staphylococcus aureus. Kemudian di saluran kemih komplikasinya bisa terjadi sistitis, glomerulonefritis, bisa diikuti dengan gagal ginjal atau sindroma nefrotik. Nah, kalau klien hematologi yang sebagai komplikasi dari demam tifoid bisa dijumpai ITP, imun trombositopenik purpura. Jadi pasiennya trombositopeni, kemudian manifestasinya berupa perdarahan kulit atau purpura. Kemudian di IC, disseminated intravascular coagulation. Jadi pasiennya ini nanti bisa timbul perdarahan saluran cerna, perdarahan kulit, dan lain-lain.
kemudian hemolytic uremic syndrome. Kemudian komplikasi lain bisa terjadi juga infeksi vokal akibat bakteremia. Jadi kan tadi kita sebutkan di patogenesisnya pada demam tifoid, klinisnya timbul sesudah bakteremia sekunder ya. Nah, bakteremia sekunder ini bisa sampai ke sendi sehingga timbul artritis atau sampai osteomielitis. Jadi menimbulkan infeksi vokal. Kemudian relapse. Nah, ini yang disebut relapse. Jadi relapse itu terjadi demam setelah seminggu antibiotik dihentikan atau timbul klinis lagi pada fase penyembuhan. Jadi misalnya antibiotiknya udah cukup nih regimennya, misalnya 7 hari atau 10 hari. Klinis pasien kan sudah perbaikan, nggak ada demam. Gitu dihentikan, pasiennya demam lagi atau timbul klinis lain lagi. Jadi demam, mencret, muntah, dan sebagainya. Itu baru disebut relapse. Tapi kalau udah setahun, ya bukan relapse. Itu reinfeksi. Ini studi yang sama dengan yang tadi. Frekuensi komplikasi di sini yang paling banyak komplikasinya adalah sepsis dan diikuti dengan hepatitis. Kemudian perdarahan saluran cerna. Nggak ada yang apendisitis. Perforasi hanya satu kasus. Nah, itu tadi klinisnya ya. Jadi kita harus waspada juga komplikasinya. Jadi kalau merawat pasien typhoid harus aware. Tapi komplikasinya banyak. Artinya apa? Kalau merawat pasien demam tifoid, tiap kunjungan harian, tiap visit pasien itu harus dinilai semua. Jadi pemeriksaan fisiknya harus lengkap dari atas ke bawah. Ada nggak nanti tanda-tanda pneumonia? Berarti dilihat ada takipnu, ada retraksi atau tidak, ada ronki atau tidak, nafas cubing hidung atau tidak. Kalau misalnya perforasi sehingga terjadi peritonitis, pemeriksaan fisik gimana? Palpasi abdomen, apakah seperti papan? Kanan muskular deferens. Kemudian apakah peristaltiknya menghilang? Nyeri tekan seluruh perut, tanda-tanda peritonitis, dan lain-lain. Termasuk urinnya, untuk awareness kita ada gangguan pada sistem urinary tract. Nah, cara mendiagnosisnya bagaimana? Tadi diagnosisnya syaratnya harus ada demam. Jadi ini dari anamnesis ya, demam dengan karakteristik demam tadi step ladder temperatur chart yang makin lama makin tinggi. Kemudian ada gejala gangguan gastrointestinal, mulai dari mual, muntah, perut nyeri, pokoknya keluhan gastrointestinal apa aja, susah buang besar atau diare, dengan atau tanpa perubahan gangguan kesadaran. Jadi ini bisa disertai perubahan gangguan kesadaran, bisa juga tanpa ini. Tapi kalau ada perubahan gangguan kesadaran, kita harus hati-hati. Ini nanti berhubungan dengan mortalitas. Untuk diagnosisnya gimana? Diagnosis pastinya adalah dengan mengisolasi kumannya Salmonella typhi pada kultur mikrobiologi. Kan ditanam tuh spesimennya. Nah, spesimennya apa? Bisa darah, bisa urin, bisa feses. Tapi sebetulnya yang paling bagus adalah sumsum tulang. Karena tidak dipengaruhi oleh pemberian antibiotik. Tapi aspirasi sumsum tulang itu sangat invasif dan tidak praktikal. Sehingga hampir tidak pernah dilakukan di setting praktik sehari-hari. Nah, yang umum dilakukan adalah darah. Jadi pasien dikultur darah, diambil darahnya untuk dikultur mikrobiologi. Tapi ini sangat dipengaruhi oleh pemakaian riwayat antibiotik sebelumnya. Makanya positivity rate-nya hanya 40-80%. Belum lagi nanti terkait dengan volume darah yang diambil, kemudian media yang digunakan. Jadi beberapa hal mempengaruhi hasil kultur mikrobiologi ini. Jadi yang rutin dilakukan di praktek sehari-hari itu adalah kultur darah. Jika pasiennya datang ke kita itu saat akhir minggu pertama atau awal minggu kedua. Kalau udah masuk minggu kedua dan ketiga, yang dilakukan adalah pemeriksaan kultur feses. Kultur urin sekarang tidak direkomendasi lagi.
Nah, pemeriksaan penunjang lain apa? Kan itu pemeriksaan kultur itu untuk konfirmasi ya. Kultur itu satu biayanya mahal, yang kedua hasilnya lama, bisa 5 hari, bisa 7 hari, sehingga pemeriksaan penunjang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan darah lengkap atau darah rutin. Jadi kalau nanti kalian terima pasien dari anamnesis dan pemeriksaan fisik curiganya demam typhoid, maka yang bisa diusulkan satu pemeriksaan darah lengkap. Kuliah. Pemeriksaan darah lengkap ya, atau darah rutin dulu disebut. Sekarang nyebutnya darah lengkap. Temuannya apa aja yang bisa kalian temukan? Ini supaya kalian ini tahu ya, kalau saya mengusulkan darah lengkap, saya harapkan hasilnya yang akan mendukung diagnosis saya. Kan gitu ya, kita mengusulkan pemeriksaan itu satu untuk mendukung diagnosis kita atau menyingkirkan diagnosis kita kalau diagnosisnya adalah diagnosis eksklusif. Ini kita lakukan pemeriksaan darah untuk menunjang atau mendukung diagnosis kita. Jadi pada demam typhoid, jika diusulkan darah lengkap, hasilnya yang mendukung diagnosis itu adalah ditemukannya anemia, leukopenia. Jadi anemia itu HB ya, HB-nya di bawah 11. Kemudian leukopenia, leukositnya rendah di bawah 5.000 atau tergantung nilai reference normal dari labnya. Kemudian limfositosis relatif. Jadi walaupun leukositnya turun, tapi limfositnya naik, maka disebut limfositosis. Kemudian trombositopenia. Kemudian eosinophil. Jadi eosinofilnya 0. Ini mendukung diagnosis kita, tapi kalaupun normal tidak menyingkirkan diagnosis kita. Paham ya? Jadi kalau ada nggak harus semua, ada salah satu ini atau lebih, kalau lebih banyak tentu akan lebih mendukung diagnosis. Ya. Tapi tidak harus ada. Jadi nanti kalau hasilnya seperti ini, kemungkinan besar memang diagnosis kita demam typhoid. Tapi kalau tidak, belum bisa menyingkirkan dia bukan demam typhoid. Kemudian pemeriksaan yang lebih spesifik adalah pemeriksaan serologi atau seroimunologi lengkap. Serologis itu kan berarti serum atau produk darahnya yang diperiksa. Di sini kita meriksa adalah imunnya, imunologinya, IgG atau IgM-nya. Yang pertama adalah IgM anti salmonella. Ini yang direkomendasikan Ikatan Dokter Anak Indonesia ya sekarang. Kalau untuk Widal sebetulnya tidak direkomendasi lagi kecuali di fasilitas kesehatan yang tidak tersedia IgM anti salmonella. Jadi ingat tuh, karena Widal ini lebih populer daripada IgM anti salmonella. Jadi untuk anak, Ikatan Dokter Anak Indonesia tidak lagi merekomendasikan Widal test kecuali di fasilitas kesehatan yang tidak tersedia IgM anti salmonella. Kalau IgM anti salmonella sesuai dengan namanya, yang diperiksa adalah imunoglobulin M terhadap salmonella. Sedangkan Widal ini tidak spesifik IgM, IgG. Jadi semuanya IgM dan IgG. Dan dia yang diperiksa aglutininnya. Jadi aglutinin itu campuran IgG dan IgM. Untuk IgM anti salmonella di pasaran ada 2 merek, yaitu Tubex TF dan Typidol. Kalau Typidol itu ada 2 produk, satu yang memeriksa IgM saja, dan Typidol yang memeriksa IgG dan IgM. Jadi ingat ya, tadi selain kalian usulkan pemeriksaan darah lengkap dengan hasil yang diharapkan seperti ini, kemudian kalian usulkan juga pemeriksaan serologi yang lebih spesifik untuk demam typhoid. Tapi lihat ketersediaannya di rumah sakit kalian. Kalau ada dua-duanya, tentu kalian harus pilih IgM anti salmonella. Tapi ada timingnya. Timingnya kapan? Jadi kalau pasiennya itu demamnya sudah 6 hari atau lebih. Jangan kalau demamnya baru 2 hari, 3 hari, tadi anamnesis pemeriksaan fisik sesuai, diminta IgM anti salmonella. Karena timingnya belum benar. Ingat bahwa pada infeksi akut yang akan berperanan adalah innate immunity. Jadi
imunitas yang non adaptif yang siap sedia setiap saat seperti NK sel, sel dendritik dan yang lain-lain. Yang gitu ada musuh masuk, siapa aja musuhnya akan dibunuhnya. Nah, kalau yang imunitas humoral itu adalah imunitas adaptif. Jadi kalau innate immunity-nya tidak berhasil, baru masuklah imunitas adaptif. Adaptive immunity, disitulah mulai dibentuk IgM. Jadi secara umum IgM itu akan terdeteksi, kadarnya sudah cukup terdeteksi pada hari kelima dan sesudahnya. Jadi untuk IgM anti salmonella ini rekomendasinya periksa kalau pasiennya udah 6 hari atau lebih demamnya. Karena nanti kalau diperiksa di awal-awal misalnya sudah tinggi skornya, nah ini tambah bingung kita. Apakah skornya yang saat ini mewakili kondisi sekarang atau 3 bulan terakhir? Karena IgM itu akan masih terdeteksi sampai 90 hari atau 3 bulan. Nanti kalian bingung, ini IgM yang tinggi untuk episode demam yang sekarang atau 3 bulan terakhir? Makanya periksalah sesuai rekomendasi, yaitu hari ke-6 dan sesudah. Untuk Widal test, ini kalau di bule sana, negara maju, mungkin akan sensitif karena mereka jarang terpapar. Tapi kalau daerah high endemik kayak Indonesia, maka sering sekali, walaupun individu normal, kalau diperiksa Widal test, titernya tinggi. Jadi kita susah menentukan cut-off. Ini dari studi yang tadi. Gambaran hasil pemeriksaan darah lengkapnya. Jadi lihat banyak yang normal. Leukositnya 4.000 sampai 11.000 normal. Kemudian HbA di atas 11 juga normal. Pada trombositnya di atas 150.000 normal. Kemudian, nah itu makanya saya sebut tadi, walaupun normal, tidak bisa memikirkan dia demam typhoid. Jadi kasus-kasus yang disajikan di sini ini yang sudah terkonfirmasi dari hasil kultur. Jadi memang sah dia demam typhoid. Tapi lihat hasil pemeriksaan darah lengkapnya. Leukositnya sebagian besar normal, kemudian HB-nya normal, jumlah trombositnya normal. Walaupun yang kita harapkan sebetulnya dia akan anemi, leukopenik, dan trombositopenik. Kita lihat kulturnya. Tubex-nya positif ada 153 dan kulturnya hanya 2 yang positif. Ini bisa disebabkan oleh karena hasil kultur itu sangat dipengaruhi oleh pemberian antibiotik. Pasien-pasien yang sampai di rumah sakit tentunya sudah ada dua pemberian antibiotik dari pengobatan yang sebelumnya. Ya, waktu tinggal 5 menit lagi, Bapak. Pemeriksaan serologi IgM anti salmonella merupakan rapid diagnostic test. Jadi rekomendasinya ingat ya, ini masih sering kesalahan terjadi pada dokter umum. Pasiennya demam 3 hari langsung periksa IgM salmonella. Padahal rekomendasinya adalah jika demamnya udah 6 hari atau lebih. Itu nanti dia semi kuantitatif ya. Jadi bukan titernya tapi skornya. Skor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang dianggap positif kuat adalah 6 atau lebih. Jadi kalau 4-5 itu borderline. Kalau klinisnya cocok, kemudian skornya 4, ada yang menyarankan dianggap sebagai demam typhoid. Ada yang menyarankan lihat dulu. Kalau klinisnya makin jelas, baru langsung diobati sebagai demam typhoid. Tapi ada juga false positifnya. Apa tuh? Kalau misalnya IgM salmonella ini bisa positif. Skornya 6 atau lebih, tapi sebetulnya dia bukan demam typhoid. Pada Salmonella enteritidis yang menyebabkan gastroenteritis. Karena mereka sama-sama Salmonella grup D. Ya. Kemudian episode demam typhoid 3 bulan terakhir. Kenapa? Karena IgM memang masih bisa, penyakit apapun, IgM masih bisa terdeteksi sampai 90 hari. Nah ini negatif palsu, pemeriksaan terlalu dini. Atau 3 hari diperiksa, skornya rendah, ya seperti saya
tadi belum terbentuk memang, atau terbentuk tapi kadarnya belum terdeteksi oleh kit atau alat yang digunakan. Ini ada rekomendasinya, rekomendasi IDAI yang menyebutkan pemeriksaannya dilakukan jika demam sudah 6 hari atau lebih. Nah, Widal test sensitivitas spesifitasnya rendah. Kalau daerah endemik seperti kita, jadi overdiagnosis kalau berdasarkan demam, berdasarkan hasil Widal, karena orang normal pun jika diperiksa titernya akan tinggi. Hasil Widal test ini bisa dipengaruhi oleh stadium atau perjalanan penyakitnya, jadi hari keberapa dia datang, kemudian dipengaruhi oleh pemberian antibiotik sebelumnya, teknik pemeriksaan lab, karena ini sangat subjektif ya, dilihat ada aglutinasi atau tidak, pada pengenceran berapa dia akan lihat. Nanti kalau terbentuk aglutinasi, dia akan encerkan lagi sampai pengenceran terakhir yang masih terbentuk aglutinasi, itulah dilaporkannya sebagai titernya. Apakah 1/80, jadi biasanya kelipatan 80 ya, 1/80, 1/60, 1 per berapa lagi dong? 1/40, per 320. Kemudian endemisitas dan vaksin. Ini Widal test bisa false positif. Jadi dia positif Widal testnya, tapi sebetulnya dia bukan demam typhoid. Artinya gitu ya. False positif itu hasil pemeriksaan itu menunjukkan hasil positif, tapi sebetulnya pasien bukan penyakit yang kita tes itu. Positif palsu pada Widal test bisa terjadi karena cross reactivity terhadap non-typhoidal salmonellosis, kemudian infeksi Enterobacteriaceae lain. Jadi bakteri yang di saluran cerna, entero itu saluran cerna ya. Kemudian pada denggi bisa juga dia false positif, jadi pasien DBD atau DHF diperiksa Widal testnya bisa positif juga. Makanya harus tahu, nanti kita belajar denggi. Denggi itu maksimum demamnya 7 hari paling lama. Jadi kalau masih demam 7 hari jangan diperiksa Widal. Kecuali nanti kalau misalnya demamnya udah lewat 7 hari, pasien masih demam, ada gejala keluhan saluran cerna, anaknya masih kelihatan toksik, padahal kalau denggi anaknya sudah mulai perbaikan, nafsu makan sudah muncul gitu. Silahkan kalau mau diperiksa ke arah typhoid, kalau ada IgM, kalau nggak ada yang ada Widal silahkan. Kemudian bisa juga false positif pada malaria. Ya. Namun pada sarana yang terbatas, seperti saya sebutkan tadi, kan idealnya IgM. Kalau IgM nggak ada, bolehlah dipakai Widal test. Yang dianggap positif itu kalau titer O-nya, tadi kan O sama H ya. O itu antigen somatik, H itu antigen di flagella. Ya. Kalau O itu untuk infeksi aktif, H itu untuk karier atau sudah lebih lama gitu ya. Malah kalau H kita hati-hati, pasien udah masuk minggu kedua ini, hati-hati komplikasi yang akan terjadi pada minggu kedua atau ketiga. Tapi kalau O itu untuk infeksi yang akut. Yang positif kalau titer antigen O-nya lebih besar atau sama dengan 1/320 pada pemeriksaan tunggal. Tapi kalau mau meyakinkan, betul nggak pasien saya yang kemarin saya rawat itu demam typhoid, maka diperiksa ulang Widalnya. Kalau terjadi kenaikan titer 4 kali, berarti dari 80 menjadi 320 atau 640. Dengan interval pemeriksaan 1-2 minggu itu dinyatakan pasienmu positif demam typhoid. Misalnya ini, waktu masuk hari ke-6 atau hari ke-7 diperiksa. Klinisnya sama, gitu kan, sesuai tapi titernya kok ya 1/160 gitu. Nah, kalau mau meyakinkan diri, suruh datang lagi pasiennya, atau kalau tetap dirawat, diulang 1-2 minggu intervalnya kita lihat. Kalau dia meningkat, titernya 4 kali dari 160, berarti kali 4 berapa? 640 ya, 640 atau lebih malah. Nah, pasienmu memang positif ada demam typhoid. Nah, tata laksananya umumnya nutrisi dan hidrasi, karena terapi spesifiknya antibiotik ya, karena penyebabnya kan kuman. Untuk anak ini nanti akan beda dengan penyakit dalam. Untuk penyakit dalam lini satunya adalah fluoroquinolone, tapi pada anak lini satunya masih chlorantraniliprol, kemudian amoxicillin dan cotrimoxazole. Dosisnya nanti silakan kalau dihafal juga nanti bakal lupa ya. Tapi ingat dosis itu penting. Kalau orang dewasa mungkin 1 kapsul per
per 6 jam. Tapi kok anak-anak itu pakai miligram per kilogram berat badan. Mohon Izin, Dok. diperhatikan. Ya, Sudah jam 11, Dok. oke. Ada. Selanjutnya kuliah apa ya? Kuliah mengenai untuk laporan hasil, Dok. Oke, nanti saya share ini, minta nomor kamu ya, Hasian. Baik, kalau yang tidak salah saya sudah ada kontak dokter, Dok. Oh ya, kapan? Udah lah, tidak ingat. Yang 08126572 ya, Dok, nomor dokter ya, Dok. Oh enggak, saya 081265727375. Ah ya, itu, Dok, maksud saya, Dok. Oke, coba nanti kamu chat lagi ya. Oh, baik, Dok. Oke. Sebelumnya boleh di foto dulu, Dok. Oke. Teman-teman harap on cam. Baik, saya akan screenshot. 1, 2. Ya, yang berikutnya. Oke, baik, sudah, Dok. Izin, Dok. Iya, terima kasih Hasian dan terima kasih semua